لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. Hadirin sahibin sahibat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini ada berkah yang kita terima dari tadi siang. Alhamdulillah, di suasana bulan suci Ramadan ini Allah turunkan kepada kita hujan sehingga menjadikan alam sekitar kita menjadikan sejuk dan dingin, tidak perlu lagi pakai AC. Iya. Yang itu kita patut syukuri karena juga hujannya tidak terlalu lebat, gerimis-gerimis mengundang gitu. Mengundang untuk mudah-mudahan bisa pada datang ke Masjid As-Salam ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka mungkin 25 menit ke depan kita akan mencoba untuk merefleksikan tentang tentunya kebuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nanti yang akan kita lakukan dengan yaitu salat maghrib, dilanjutkan dengan tarawih, salat isya, dan juga ceramah, ada ceramah Ramadan, juga ada kuliah subuh, dan juga hari ini insya Allah ada tausiah kultum kuliah 7 menit ke depan insya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauhid kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sebetulnya materi yang tertunda pada beberapa hari yang lalu, yaitu tentang sebetulnya amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang Allah lipat gandakan. Tempo hari pada hari yang lalu kita sudah membahas tentang sholat. Kenapa sih sholat itu bisa menjadikan seseorang menjadi barometer atau tolak ukur dalam perilaku keseharian? Siapa yang menjamin bahwa sholat itu bisa membuat seseorang baik? Tentunya ada sebab. Yang menjamin adalah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, barang siapa amal sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Pertanyaannya adalah, sholat seperti apa yang seperti kita kemarin bahas? Sholat yang 5 waktu kita lakukan, apakah hanya cuma melaksanakan pekerjaan sholat dengan ruku, sujud, dan lain sebagainya? Atau ada yang lain? Sehingga Rasulullah mengisyaratkan barang siapa yang sholatnya itu seperti orang mandi di kali, yang kalinya itu mengalir di depan rumah kita, segitu luasnya, segitu banyaknya itu air, segitu derasnya, sehingga kotoran-kotoran yang di badan kita itu sampai habis. Kan kita kadang mandi 2 kali sehari saja sudah bersih. Ini 5 kali sehari. Nah, tamsil ini diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sholat. Kenapa? Yang endingnya adalah di surat yang lain, yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika orang sholat itu sudah pasti jaminannya akan menjadikan orang itu terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Fahsya, menurut literatur, fahsya itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh individual seseorang, pribadi orang itu masing-masing. Sementara munkar itu adalah perbuatan-perbuatan jelek atau perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, sholat akan mencegah itu.
Bagaimana bisa kita mengetahui bahwa sholat bisa mencegah fahsya dan munkar? Kita lihat, kita buka sekarang. Sholat diawali dengan takbir. Ya. Jadi ini ilmiah. Karena Islam itu adalah rasional. Harus ada sesuatu yang bisa dibuktikan dengan keilmuan dan masuk di rasio. Setelah nanti kita akan teliti kenapa sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, dan ketika sholat itu betul, sholatnya seluruh amalnya akan bagus, akan betul. Dan ketika sholat ini rusak, maka seluruh amalnya akan rusak. Itu Rasul yang bilang, Rasul yang mengatakannya, yang bersabda seperti itu. Sekarang secara logika, secara bahasa-bahasa kita akan coba mensejajarkan atau mencari tahu secara pikiran kita berdasarkan ayat dan hadis dari Rasulullah SAW tentang sholat itu. Sholat yang diawali dengan takbir Allahu Akbar. Ketika kita takbir Allahu Akbar, coba kita artikan apa makna dari Allahu Akbar itu sendiri. Translate bahasa Indonesia, Allahu Akbar adalah Allah yang maha besar. Bahasa Indonesia, kata maha itu adalah kalimat superlatif, yang artinya tidak ada yang menandingi dengan kata itu. Tidak ada lagi kata selain maha. Di atasnya nggak ada lagi. Ada besar, ada paling besar, ada maha besar. Artinya tertinggi. Apa refleksinya tentang kehidupan kita? Ketika manusia ini, hamba yang dhaif ini, hamba yang lemah ini, mengucapkan itu ketika di dalam sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam masjid, maka pikiran yang tertuju adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Sebagaimana maha besarnya Allah maha pencipta langit dan bumi. Langit tidak ada tiangnya, bumi juga tidak ada tiangnya. Dalam kehidupan kita berarti maha besar Allah itu biasanya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap. Berarti kalau begitu kita seorang hamba ini perlu enggak, patut enggak, layak enggak menjadi seorang yang dibesar-besarkan baik oleh orang lain sesama manusia atau oleh yang lain. Tidak ada hak. Di situ nanti akan termasuk ada yang namanya sifat riya, sifat takabur. Takabur itu kalau kata orang Sunda gede hulu. Kepalanya besar, bukan kepalanya yang besar, tetapi merasa bahwa dia yang paling di antara orang-orang yang lain. Dari segi apa? Segi apapun. Orang bisa takabur karena dia dengan parasnya. Orang bisa takabur, orang bisa membesarkan diri, membanggakan diri karena dia punya harta. Orang takabur bisa karena dia dengan kedudukannya. Merasa dia pengen disanjung. Mana buktinya? Kita lihat sejarah Firaun. Kata Firaun, ana rabbukumul a'la. Kenapa dia memproklamirkan diri menjadi Tuhan? Karena dia bisa menghidupkan dan mematikan orang berdasarkan logika. Kalau orang itu mau saya matikan, enggak saya kasih makan. Kalau orang itu saya mau hidupkan, saya kasih makan. Ketika diri itu seperti itu, maka Allah di mana? Ketika kita bersikap itu, Allah tidak ada di diri kita.
Di pikiran kita tidak ada. Yang ada apa? Diri kita. Oh, berarti kalau begitu betul dong bahwa sholat itu akan mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar, perbuatan-perbuatan yang menentang Allah. Tidak ada lagi yang besar, tidak ada lagi yang paling, tidak ada lagi yang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia menganggap dirinya seperti Tuhan seperti itu, berarti dia menyamaratakan dirinya dengan betul? Di Ramadan. Nah, ini berarti kan kita kayaknya membahas takbir doang, baru satu takbir. Masih banyak rentetan-rentetan yang lain. Biasanya ini waduh bisa 7 hari 7 malam ini menambah sholat doang. Ketika manusia itu ada seperti itu di dirinya dalam kehidupannya, maka kata Allah bagaimana ketika orang itu akan ingat kepada Allah, selalu ingat senantiasa kepada Allah, insya Allah dia akan terbebas dari perbuatan-perbuatan yang membuat dirinya terjerumus ke dalam lubang dosa. Bagaimana tidak ketika dia mau melakukan tadi takabur, dia ingat kepada Allah. Oh iya, saya tidak bisa untuk membanggakan diri karena ada Allah yang lebih tinggi. Kedudukan saya walaupun paling tinggi menjadi seorang presiden atau dan yang lainnya, ada yang lebih tinggi pimpinan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita akan lakukan, kita akan selalu bermuara ingat kepada Allah, maka apa yang akan nanti kita lakukan tidak akan terjadi kita lakukan. Kenapa? Karena sadar diri bahwa kita ini adalah sebagai makhluk yang lemah, yang tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Kita berpangkat, kita punya paras yang rupawan, kita punya harta dermawan. Siapa yang menentukan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangankan itu, kata ayat Al-Qur'annya, walaupun ranting yang di atas pohon itu kering, jatuh ke bumi, Allah tahu. Satu gambaran dari awal ini akan membuka cakrawala berpikir kita. Ternyata oh iya, ketika kita mau beramal, apapun bentuknya amal soleh yang akan kita lakukan, bermuaranya kepada ingat kepada Allah. Sering kalau kita lihat di jalan-jalanan, biasanya tertempel itu. Kalau sekarang di kendaraan-kendaraan, biasanya itu kadang saya suka lihat di truk-truk itu. Ada kata-kata yang memang menyentuh hati. Salah satunya adalah yang saya ingat, janganlah kita merasa punya andil terhadap sesuatu, karena kita nanti akan merasa terbebani dengan hal itu. Misal, saya andil di masjid ini besar loh. Ketika ada orang lain yang bilang begitu, apa yang dia katakan? Sakit hati diri kita. Wong saya punya andil, kok saya tidak dianggap sih? Dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Maka hilangkan perasaan itu ketika kita akan berbuat sesuatu, beramal apapun, sekecil apapun, maka jangan sampai ada merasa seperti itu. Karena apa? Allah Maha Tahu. Ketika itu kita ungkapkan, ketika itu lakukan, maka tidak akan jadi amal saleh. Demikian, insyaallah kita sambung lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.